adalah ketua partai, pendiri partai, dan itu juga tetap disumbang oleh gerakan politik yang lain seperti partai-partai yang lain mendukungnya, gitu. Nah, pada posisi yang seperti itu maka sangat wajar jika jabatan presiden diperjuangkan secara mati-matian untuk dapat dikuasai oleh para kontestan. Dan yang lebih penting lagi, presiden yang tadi juga seorang gerakan politik, perebutan kursi presiden sudah selesai. Hasilnya sudah ada. Siapa yang menang sudah diketahui, sekalipun belum diketuk oleh yang berwenang, yaitu Komisi Pemilihan Umum. Nah, sebentar lagi kursi ini akan digantikan dari presiden yang lama oleh presiden yang baru. Ya, dan pemilihan perebutan kursi presiden ini ternyata membutuhkan dana yang sungguh luar biasa. Baik itu yang dikeluarkan oleh partai, baik itu yang dikeluarkan oleh negara, baik itu dari sumbangan-sumbangan para pengusaha atau rakyat yang dengan sukarela, dengan tulus memberikan uangnya untuk membeli kaos, untuk membeli spanduk-spanduk, ya, itu jumlahnya kalau dihitung sampai triliunan. Nah, mengapa sih perlu ada perebutan kursi presiden? Habis kalau nggak diperebutkan susah sih, karena memang untuk diperebutkan karena kursi presiden itu mahal biayanya. Dan orang yang menempati kursi kepresidenan itu juga memiliki kewenangan yang sungguh luar biasa. Saya melihat beberapa catatan pada diri banyak sekali. Ya. Satu, negara ini merupakan simbol utama, ya, dari sebuah negara. Jadi seorang presiden itu merupakan simbol dari negara. Seorang pemerintahan, sering kita dengar sebetulnya kepala pemerintahan itu, ia bertanggung jawab, ya, atas pengelolaan pemerintahan dan pelaksanaan dalam melaksanakan kebijakan-kebijakannya. Dia juga seorang kepala eksekutif. Jadi kepala eksekutif misalnya menangani undang-undang, kebijakan pemerintah, dan menjalankan fungsi eksekutif secara baik. Ya. Tinggi dari angkatan bersenjata. Ya. Jadi tentara, polisi itu ada di bawah kontrol kepala negara, ya, seorang presiden. Ya, maka sangat wajar kalau di pemilu kemarin tentara itu diharapkan untuk netral. Presidennya berkata netral, ya harus netral, nggak boleh berpihak kepada manapun kontestan. Ya. Presiden juga menjadi wakil diplomatik bagi negara yang dipimpinnya, bagi pemerintahan yang diembannya. Ya. Sebagai contoh misalnya, presiden selalu hadir di dalam kegiatan-kegiatan diplomatik, seperti kalau di tingkat regional ada yang namanya ASEAN, ya, ada yang 20G atau apalagi masih banyak. Ya. Presiden ini
biasa juga yang mengendalikan. Jadi contoh Presiden ke Orde Lama Soeharto itu bukan ketua partai tapi pembina partai, ya, dan dia juga mengendalikan seluruhnya. Lalu SBY juga ketua partai, ya. Hanya Jokowi lah yang bukan ketua partai, tetapi dia juga bersumber dari gerakan politik. Ya, gerakan politik ini bisa memimpin politik-politik dari partai-partai politik. Ya, contohnya ya melalui koalisi, ya, gerakan politik itu melalui koalisi yang menjadi sumber kekuatannya. Ya, dan pada pemilu yang sekarang ini bukan sebagai gerakan politik, tetapi oleh ketua politik, ketua partai, ya, karena calon yang memenangkan adalah ketua partai, pendiri partai, dan itu juga tetap disumbang oleh gerakan politik yang lain seperti partai-partai yang lain mendukungnya, gitu. Nah, pada posisi yang seperti itu maka sangat wajar jika jabatan presiden diperjuangkan secara mati-matian untuk dapat dikuasai oleh para kontestan. Dan yang lebih penting lagi, presiden yang tadi juga seorang gerakan politik, maka kalau kita melihat hasil pemilu yang baru selesai beberapa hari yang lalu, Presiden Jokowi sudah bertemu dengan seorang ketua partai dari Partai Nasdem untuk berbincang-bincang melalui makan malam. Tentu tidak lepas dari hal politik yang dibicarakan. Memang dalam forum-forum itu belum dikemukakan apa yang diperbincangkan oleh kedua tokoh dari partai politik dan oleh presiden. Ini belum ada perbincangan, sekalipun yang dikemukakan, yang diunggahkan adalah silaturahmi biasa. Sebetulnya para politisi tahu bahwa itu tidak silaturahmi biasa, pasti ada perbincangan politik. Apakah nantinya pihak Nasdem yang diwakili oleh Surya Paloh dalam dialog dengan presiden itu akan diajak, kita belum tahu, untuk bersama-sama membangun Indonesia bersatu yang kemungkinan besar dipimpin oleh Pak Prabowo selaku presiden terpilih. Nah, kenapa saya berkata kemungkinan? Karena masih dalam ranah sengketa pemilu pada saat ini, karena belum diputuskan yang keduanya. Jadi kalau sudah diputuskan, saya berani berkata bahwa presiden kedua berikutnya adalah Pak Prabowo selaku pengganti Presiden Jokowi. Nah, itulah mengapa sampai banyak tanda tanya dari tokoh politik, dari masyarakat, dari rakyat yang tidak tahu menahu secara persis tentang perbincangan-perbincangan itu. Tapi paling tidak saya meyakini itu pasti bicara soal politik. Ya, karena pada saat pemilu atau sebelum pemilu, Nasdem mencalonkan sendiri calon presidennya, ya, yang bersumber dari non-partai. Lalu pada saat ini juga Nasdem masih menjadi anggota atau menjadi koalisi dari pemerintahan
yang dipimpin oleh Jokowi. Jadi mau tidak mau pastilah ini akan ada perbincangan politik. Perbincangan politik itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, apakah Nasdem akan menjadi oposisi pada berikutnya atau mau dalam kabinet Indonesia Bersatu. Ini masih misteri. Sekalipun misteri, tapi dugaannya ya dua hal itu saja. Mau tidak mau. Karena satu, pada saat ini Nasdem mempunyai calon presiden yang posisinya hasil pemilu quick count kalah. Lalu yang kedua, pada saat ini juga Nasdem masih berkoalisi dengan pemerintahan Jokowi. Nah, begitulah yang tidak diketahui oleh masyarakat. Mereka berdua yang tahu karena pembicaraannya adalah pembicaraan yang tertutup melalui kegiatan makan malamnya. Oke, jadi politik itu sebetulnya misteri bagi hal-hal tertentu, tetapi juga bukan misteri pada bagian yang lain. Karena politik itu satu, mesti mengutamakan untuk kepentingan rakyat, yaitu memajukan rakyat. Yang kedua juga perebutan tentang kekuasaan. Dua hal itu yang menjadi bagian dari berpolitik, dan melalui kegiatan pemilu maka terjadi perebutan kekuasaan, tetapi juga tidak lepas untuk mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu, di dalam kampanye-kampanye kemarin semuanya membicarakan tentang kesejahteraan rakyat. Yang satu berpikir tentang kota-kota yang modern, yang satu berpikir tentang keluarga miskin, anak bisa menjadi sarjana, satu keluarga satu. Lalu satunya lagi tentang makan enak, yaitu setiap hari ada makan dan minum susu. Nah, itu semua bagian dari program kesejahteraan yang perlu dipikirkan oleh rakyat. Hanya apakah nanti terjadi, kita tunggu saja hasilnya pada Oktober sampai berikutnya. Jadi yang penting sebetulnya bagi saya itu SDM. Ya, baik melalui pendidikan dan kesehatan ini sangat penting dipikirkan. Karena yang calon-calon presiden yang sudah mengemukakan itu kalau dikolaborasikan sebetulnya ada unsur untuk meningkatkan SDM, sumber daya manusia, baik itu melalui kesehatan dan melalui pendidikan. Kalau dua hal itu bisa dilakukan, mungkin Indonesia di masa 100 tahunnya betul-betul Indonesia akan melejit. Tapi kalau masih seperti ini saja, pada anak-anak untuk sekolah sangat berat. Ya. Tapi kalau bisa, mengapa tidak dilakukan? Oke ya, sampai di sini kita bincang-bincang tentang kursi presiden yang telah selesai diperebutkan melalui pemilu.